Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa Mandok Tafiani dengan NIM 23109131320029. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu ada materi mengenai anatomi jantung, kemudian yang kedua itu ada anatomi pembuluh darah. Nah, jadi ini kita masuk ke materi yang pertama yaitu ada anatomi jantung. Nah, jadi sekarang kita bahas ya untuk anatomi permukaan dari kor atau jantung sendiri. Nah, ini tuh adalah topik yang menarik. Nah, itu kenapa? Karena kita itu kan mencoba melihat dan memperkirakan di mana jantung kita itu berada di dalam dada. Hanya dengan mengamati penanda-penanda di permukaan tubuh. Nah, penanda permukaan itu biasanya bisa dipalpasi atau diraba untuk membantu kita menayangkan garis bentuk jantung di dinding dada. Nah, kita bisa perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Nah, jadi gambar ini tuh memperlihatkan struktur-struktur tulang skeletal di dada seorang pria dan proyeksi permukaan jantung di atasnya. Jadi kita akan mulai dari batas-batas atas jantung terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk batas atas kor itu secara umum mencapai setinggi kartilago costalis 3 di sisi kanan sternum. Nah, bisa dilihat untuk kartilago costalis ketiga di gambar yang kira-kira menunjuk ke posisi ini. Kemudian di sisi kiri sternum itu batas atasnya itu sedikit bergeser dan berada di spatium intercostale 2. Bisa dilihat. Nah, yang dimana dia itu adalah ruang di antara tulang rusuk kedua dan ketiga di sisi kiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk batas kanan jantung. Nah, untuk batas kanan jantung ini sendiri itu membentang dari kartilago costalis 3 kanan sampai ke dekat kartilago costalis 6 kanan. Jadi dia itu membentuk sebuah kurva yang agak landai di sisi kanan dada. Kemudian bisa dilihat ada garis imajiner yang mengikuti tepi kanan jantung di gambar. Nah, kemudian kita pindah ke batas kiri jantung. Untuk batas kiri jantung itu punya jalur yang lebih curam dan melengkung. Dia itu turun secara lateral dari spatium intercostal 2 di sisi kiri. Nah, ini bisa melihat lah ini lambung spatium intercostal 2 lagi di sisi kiri. Nah, dari situ dia akan terus turun sampai mencapai apex core, yang mana dia itu ujung paling bawah jantung. Yang posisinya itu berada di spatium intercostalnya 5 kiri. Bisa dilihat pada gambar. Nah, itu adalah ruang di antara tulang rusuk kelima dan keenam di sisi kiri, yang dimana titik apex ini biasanya terletak sekitar 8 sampai 9 cm dari linea medioclavicularis, yaitu garis imajiner yang ditarik ke bawah dari tengah tulang selangka kita. Nah, di gambar itu bisa dilihat spatium intercostale 5 dan linea medioclavicularis ini. Nah, terakhir, mari kita bahas batas bawah jantung. Nah, untuk batas bawah jantung sendiri itu membentang dari ujung sternalis cartilago costalis 6, yaitu ujung tulang rawan rusuk ke-6 yang menempel ke sternum di sisi kanan. Bisa dilihat. Kemudian juga intercostale 5 kiri dekat linea medioclavicularis. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dulu lapisan-lapisan yang menyelubungi core, yaitu ada perikardium. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat potongan sagital dari kavitas torakis bagian tengah, dan yang kita fokuskan itu ada di sekitar core yang terbungkus struktur bernama perikardium ini. Jadi, perikardium itu pada dasarnya apa sih? Nah, jadi untuk perikardium sendiri itu adalah kantong pelindung yang mengelilingi kor dan radiks dari pembuluh-pembuluh darah besar. Nah, strukturnya itu terdiri dari dua lapisan utama. Itu yang bagian luar yang lebih keras itu disebut perikardium fibrosum. Ini bisa dilihat, ini yang ini perikardium
fibrosum. Kemudian dan itu ada bagian dalamnya juga yang lebih halus, namanya itu perikardium serosum. Nah, nah jadi ini kita lihat dari luar terlebih dahulu. Nah, yang berwarna ini itu adalah perikardium fibrosum. Nah, dia itu ini bisa dilihat. Ntar saya zoom. Oke. Jadi bentuknya itu seperti kerucut tumpul dan dia itu melekat di bagian bawah ke sentrum teneum diafragma. Jadi posisinya itu stabil di dasar toraks. Nah, untuk di bagian atas dia menyatu dengan tunika adventitia dari pembuluh-pembuluh darah besar. Jadi dia itu membentuk semacam penahan supaya core itu tidak bergerak secara bebas terlalu jauh saat berkontraksi. Bisa dilihat ini, ini. Nah, kalau kita geser ke anterior sedikit, itu ada pericardium fibrosum. Ini tuh juga menempel ke bagian belakang sternum. Dia itu lewat struktur kecil yang namanya ligamentum. Ligamentum sternopericardiaka. Ini tuh fungsinya sebagai ankor juga, biar posisi core-nya itu tetap ada di situ gitu loh, di tengah kavitas torakis. Nah, kemudian kita lihat bagian dalamnya, di situ kita masuk ke lapisan pericardium serosum. Bisa dilihat yang lebih tipis, lebih halus. Nah, untuk eh, pericardium serosum ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Itu ada lamina parietalis. Bisa dilihat lamina parietalis. Nah, dia itu eh, yang melapisi permukaan dalam pericardium fibrosum. Kemudian ada lamina visceralis, ini yang nomor 3 ini di sini. Nah, dia itu yang bisa juga disebut yang namanya itu epikardium, yang mana dia itu menempel langsung di permukaan core. Dari gambar ini kelihatan jelas ya perbedaannya. Bisa dilihat. Nah, kemudian antara lamina parietalis dan lamina visceralis ini itu ada ruang tipis yang disebut cavitas pericardialis. Ini bisa dilihat nih, nomor 4 ini. Nih. Nah, yang mana ruang ini itu mengandung sedikit cairan serosa yang membantu mengurangi gesekan waktu core atau jantungnya sendiri itu berdetak. Jadi seperti pelumas alami, seperti pelumas alami untuk jantung gitu. Nah, tapi kalau misalnya cairan itu berlebih atau terisi udara, dia tuh bisa timbul kondisi patologis yang seperti yang namanya itu efusi perikardial gitu, yang mana dia bisa mengganggu kontraksi jantung. Nah, menariknya refleksi dari perikardium serosum ini tuh terjadi di dua titik utama. Yang pertama itu di bagian superior yang mengelilingi aorta, trunkus pulmonalis, dan arteri-arteri besar lainnya. Kemudian yang kedua itu ada di bagian posterior yang mengelilingi vena cava dan vena pulmonalis. Nah, di antara dua refleksi ini tuh ada ruangan kecil yang disebut sinus transversus pericardii. Dan di bagian belakang atrium kiri itu ada satu lagi yaitu sinus obliquus pericardii. Nah, kemudian untuk arteria yang menyuplai perikardium sendiri itu merupakan cabang-cabang dari arteriae thoracica interna, pericardioprenica, kemudian ada musculoprenica dan prenica inferior, serta aorta thoracica. Untuk venanya sendiri itu dari perikardium itu memasuki sistem vena azygos dan vena thoracica interna dan vena prenica superior. Untuk nervusnya sendiri itu yang menyuplai perikardium itu berasal dari nervus vagus, yaitu nervus ke-10, habis itu kemudian turun ke simpaticus dan nervus phrenici.
Kemudian selanjutnya, nah nah ini untuk, orientasi, core-nya sendiri itu, nah Nah, mungkin kita bisa membayangkan bentuk dan orientasi core atau jantung secara keseluruhan di dalam tubuh kita. Nah, untuk bentuk, jantung itu bisa dianalogikan seperti sebuah, piramida terbalik yang terdiri di atas, salah satu sisinya gitu. Kemudian jantung ini tuh juga berada di dalam kavitas torakis atau rongga dada, yang mana dia itu terbungkus oleh perikardium yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini, mohon diperhatikan ya, untuk gambar ini tuh adalah, ilustrasi, skematik yang sangat, membantu untuk memahami orientasi, jantung. Nah, jadi yang pertama itu ada apeks, piramida, bentar saya gedekan dulu, ini apeks. Nah dia itu bagian yang, runcing dan dia tuh menghadap ke depan. Ke bawah dan sedikit ke kiri. Ini tuh adalah bagian yang, bisa kita rasakan denyutnya di dada, kiri kita. Kemudian bisa melihat nih apeks yang ini ya, nih, tuh. Nah, secara anatomis apeks cordis ini tuh terbentuk dari bagian, inferolateral, ventriculus sinister. Kemudian untuk basisnya sendiri ini, yang warna abu ini panahnya, nah, dia itu merupakan dasar, dari piramidanya itu kan. Nah, dia itu berada di arah yang berlawanan dengan apeks tadi. Nah, dia itu menghadap ke posterior. Nah, ini bisa dilihat nih ya, basis. Nah, basis, kodis ini itu terutama dia itu dibentuk oleh atrium sinistrum dan, sebagian kecil atrium, dextrum. Serta tempat masuknya, vena-vena besar seperti vena pulmonalis dan vena cava superior dan, inferior. Nah, untuk sisi-sisi dari piramida jantung ini tuh merepresentasikan permukaan-permukaan, eksternal jantung, atau yang kita sebut namanya itu fasies cordis gitu. Mungkin kita bisa lihat, masing-masing, fasiesnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada fasies diaphragmatica ini, yang panah merah ini, bisa dilihat. Nah, ini tuh merupakan permukaan bawah jantung, yang merupakan tempat di mana piramida ini tuh bersandar langsung di atas diafragma. Nah, bagian, utamanya itu dibentuk oleh, ventriculus sinister dengan kontribusi kecil dari ventriculus dexter. Kemudian ada fasies sternocossalis atau fasies anterior yang kuning ini. Nah, dia itu permukaan depan jantung yang menghadap langsung ke anterior, yaitu ke arah sternum atau tulang dada dan kosta. Kemudian nih, permukaan ini tuh didominasi oleh, ventriculus dexter. Meskipun sebagian atrium dexter dan ventriculus sinister itu juga ikut, berkontribusi. Kemudian ada fasies pulmonalis dexter atau kanan. Ini tuh permukaan jantung, yang menghadap ke pulmo dexter atau paru-paru kanan. Bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat ya, dalam panel ungu ini. Untuk komponen utamanya sendiri itu adalah, atrium dextrum. Kemudian ada fasies pulmonalis, sinister yang warna hijau. Nah, yang mana dia tuh, permukaan jantung yang menghadap ke pulmo sinister atau paru-paru kiri. Nah, yang di mana, permukaannya itu utamanya itu dibentuk oleh ventriculus sinister dan sebagian itu dari atrium sinistrum. Kemudian selanjutnya, nah nah, jadi kita sekarang akan membahas bagian, belakang dan ujung bawah dari jantung. Kalau kita membayangkan jantung seperti, piramida, maka basis kodis tersebut itu kan adalah, dasar. Kemudian, eee, meskipun dia tuh menghadap ke posterior, bukan ke bawah. Kemudian untuk basis kodis sendiri ini tuh memiliki bentuk yang bisa dibilang itu seperti, segi empat, persegi empat, dan dia itu menghadap langsung ke, arah posterior, yaitu bagian belakang, tubuh. Bisa dilihat.
Nah, untuk basis, cordis ini tuh utamanya terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang paling dominan itu adalah atrium sinistrum. Bisa dilihat di gambar yang ini, entar saya zoom. Ini atrium sinistrum. Nih, selain itu ada juga sebagian kecil dari, atrium dextrum nih, yang, ikut berkontribusi membentuk basis ini sendiri gitu. Kemudian yang, tidak kalah penting itu ada juga bagian proksimal dari vena-vena besar yang masuk ke jantung. Ini tuh termasuk vena cava superior, ini bisa dilihat vena cava superior, kemudian juga, vena cava inferior, ini bisa dilihat, dan juga ada vena pulmonalis, kemudian, eee itu ada 4, 2 di sisi kiri atrium sinistrum dan 2 di, sisi kanan atrium, sinistrum. Kemudian, untuk, vena pulmonalis ini bisa dilihat ada vena pulmonalis superior sinistra, kemudian ada vena pulmonalis inferior sinistra dan, vena pulmonalis dextra. Nah, pembuluh besar ini itu, eee saat mereka memasuki basis kordis secara efektif, maka mereka itu akan, istilahnya itu posisinya itu menjepit gitu di jantung. Nah, karena vena-vena besar ini khususnya vena pulmonalis, yang memasuki sisi dekstra dan sinistra atrium sinistrum serta vena cava superior dan inferior yang masuk ke ujung atas dan bawah atrium dextrum, basis kordis ini tuh menjadi terfiksasi kuat di bagian posterior pada dinding perikardium, ima dan, posisinya itu berhadapan langsung dengan, corpus vertebra. Nah, yang di mana, dia itu ruas, tulang belakang, toraks ke-5 hingga ke-8. Itu saat, kita dalam posisi telentang. Nah, kalau kita dalam posisi berdiri, biasanya posisinya itu, sedikit, lebih rendah gitu, 6 sampai 9. Bahkan esofagus itu letaknya, tepat di posterior, basis, cordis. Jadi dia itu ada di belakang, jantung kita. Nah, dari, basis cordis ini sendiri itu, core itu akan memproyeksikan dirinya itu ke arah depan, bawah dan, sedikit ke kiri. Nah, proyeksi ini tuh berakhir di apex cordis. Bisa dilihat mana tadi? Ini apex, nah ini dia tuh menunjuk ke ujung paling bawah jantung. Nah, apex cordis sendiri itu terbentuk dari bagian, inferolateral, ventriculus sinister. Posisinya itu berada di posterior dari spatium, intercostale, 5 kiri, yaitu ruang antara tulang rusuk ke-5 dan ke-6 di sisi kiri, sekitar 8 sampai 9 sentimeter, dari linea, mediosternalis. Ini tuh adalah titik di mana kita tuh sering, merasakan, denyut, jantung kita. Oke. Nah, kemudian ini oke, jadi, kita sekarang akan membahas permukaan luar dari core, yaitu disebut juga fasies cordis. Nah, pertama mari kita lihat, ini tuh ada fasies, anterior, permukaan itu adalah yang menghadap langsung ke depan, tepat ke arah, sternum. Makanya itu disebut, fasies sternocostallis. Komponen utamanya itu, eee untuk komponen utamanya itu yang membentuk fasis anterior ini adalah ventriculus dexter, ini bentar, ini di-zoom, ini ventriculus dexter yang, di mana dia itu menempati sebagian, besar area di permukaan depan jantung. Nah, dialah yang menjadi bagian paling dominan di fasies anterior. Nah, kemudian di sisi, kanan atas dari fasies anterior itu kita bisa melihat sebagian dari, atrium dextrum. Ini bisa dilihat ini, panah ini, atrium dextrum. Oke, nah kemudian di sisi kiri bawah dari fasies anterior, itu ada juga bagian dari ventriculus sinister. Ini bisa dilihat.
Nah, jadi bisa kita simpulkan tiga ruang jantung ini tuh ikut berkontribusi di permukaan, yaitu ada ventriculus dexter, atrium dextrum, kemudian dan ventriculus sinister gitu. Tapi memang paling besar dan dominannya itu adalah ventriculus dexter atau yang nomor satu ini. Nah, selain itu di fases anterior itu kita juga bisa melihat beberapa pembuluh darah besar yang keluar dan masuk ke jantung. Nah, jadi yang pertama itu ada ini arcus aorta. Nah, dia tuh yang melengkung ke atas, dan ke kiri, bisa dilihat. Kemudian di tepat di bawah arcus aorta itu ada aorta ascendens, nih, yang ini, yaitu bagian awal dari aorta yang, naik dari ventrikel kiri. Nah, kemudian di sisi kanan aorta ascendens itu ada vena cava, superior, ini, yang biru ini, yang mana dia tuh akan masuk ke atrium kanan. Kemudian di sisi kiri aorta ascendens itu ada truncus pulmonalis ini yang ungu ini, yang, keluar dari, ventrikel kanan menuju paru-paru. Nah, kita juga bisa melihat arteria arteria coronaria dextra. Nih, yang ini yang merah ini, yang mana dia tuh berjalan di, permukaan ventriculus dexter di sulcus coronarius. Kemudian ada nih, yang ini ramus interventricularis anterior arteria, coronaria sinistra, yang juga dikenal sebagai LAD. Kemudian juga vena cardiaca magna yang berada di sulcus interventricularis anterior di antara kedua ventricle. Kemudian di bagian bawah ini ada vena cava inferior yang masuk ke atrium dextrum dan ada vena cardiaca parva yang mengikuti sulcus coronarius di sisi kanan. Ini bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, jadi kita sekarang akan bergeser pandangan kita ke bagian bawah jantung. Nah, di situ ada fasies diaphragmatica, ada fasies diaphragmatica. Ini tuh adalah permukaan bawah jantung yang secara harfiah itu bersandar langsung di atas diafragma, yaitu otot pernapasan besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Ini bisa dilihat ada ventriculus sinister. Itu bilik kiri jantung dengan kontribusi yang lebih kecil dari ventriculus dexter. Ini bisa dilihat, itu bilik kanan di antara kedua ventricle ini itu kita bisa melihat ada sebuah lengkungan diagonal yang jelas di permukaan bawah jantung itu ada yang namanya itu sulcus interventricularis posterior. Kemudian ada untuk fasies diafragmatika ini tuh membentang dari basis cordis sampai ke apex cordis. Untuk permukaan ini itu dibatasi oleh atau dipisahkan gitu oleh dari basis cordis oleh sinus coronarius gitu. Ini kemudian ini atrium dextrum yang mana dia tuh nanti tuh ada saluran vena besar tempat darah dari vena koroner itu akan dikumpulkan sebelum bermuara ke atrium dextrum. Kemudian ini bisa dilihat di atas kanan, di mana nanti itu ini tuh menunjukkan kemana sinus coronarius ini tuh mengalirkan darahnya. Nah, sekarang kita geser ke pandang kita ke sisi jantung. Itu ada fasies pulmonalis sinistra. Ini seperti namanya, permukaan itu menghadap
langsung ke pulmo sinister atau paru-paru kiri. Permukaan ini tuh terlihat lebar dan cembung. Dia itu dibentuk oleh ventriculus sinister dan sebagian kecil dari atrium, sinistrum. Karena ventriculus sinister adalah, bilik dengan dinding otot paling tebal, maka permukaan itu cukup, dominan dan terlihat menonjol saat dilihat dari arah lateral, kiri. Nah, sebaliknya di sisi kanan jantung, kita punya fascias pulmonalis, dexter, di mana dia itu permukaan ini tuh menghadap ke pulmo dexter atau paru-paru kanan. Kemudian komponen utama yang membentuk permukaan ini tuh adalah atrium dextrum. Kemudian untuk fascias pulmonalis dexter itu juga cembung, mirip seperti, sisi kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke margo atau, tepi jantung sendiri. Tadi kan kita sudah melihat bagian dalam dan sistem-sistem pentingnya, sekarang kita perhatikan, bentuk luar jantung. Nah, jadi untuk, memperjelas batas-batas antara fasies yang sudah kita bahas tadi, kita tuh perlu juga mengetahui atau mengenal yang namanya itu margo atau tepi jantung. Nah, ini tuh merupakan garis imajiner, atau tonjolan fisik yang memisahkan satu permukaan dengan permukaan yang lainnya. Nah, secara umum itu ada, margo Dexter dan margo Sinister. Nah, untuk margo Dexter sendiri ini itu dia, sejajar dengan fascias pulmonalis dextra. Nah, untuk sisi kanan jantung ini tuh sebagian besar dibentuk oleh atrium dextrum, sementara untuk margo Sinister itu sejajar dengan fascias pulmonalis sinistra. Nah, untuk sisi kiri jantung ini tuh sebagian besar dibentuk oleh ventriculus sinister. Nah, sekarang kita lihat, atau kita bahas, margo yang lebih spesifiknya dan terlihat nih pada gambar. Oke. Nah, jadi yang pertama kita membahas mengenai margo inferior, ini yang di bawah. Nah, ini bisa dilihat margo inferior itu menunjuk ke tepi bawah jantung, nih di bawah ya. Kemudian margo inferior ini tuh, dikenal dengan nama margo acutus acutus karena dia itu membentuk, tepi yang, relatif tajam. Untuk fungsinya itu memisahkan fasies anterior dan dari fasies diafragmatika. Kemudian tepi ini itu, dibentuk terutama oleh ventriculus dexter, bilik kanan dengan sedikit, tambahan, kontribusi dari ventriculus sinister di dekat apex cordis. Nah, kemudian yang kedua itu ada margo obtusus. Nah, ini mana dia tuh, untuk margo obtusus sendiri nih itu menunjuk nih kan ya, ke tepi, tumpul di sisi, kiri jantung. Ini adalah tepi yang memisahkan fasies anterior dengan fasies pulmonalis, sinistra. Bentuknya itu agak membulat, atau istilahnya itu tumpul. Kemudian berbeda dengan margo, inferior tadi, beda ya, karena, margo inferior yang tadi itu tajam. Untuk margo, obtusus sendiri itu berjalan dari auricula sinistra, terus ke bawah sampai ke apex, cordis. Nah, kemudian untuk komponen utamanya yang membentuk tepi ini, adalah ventriculus sinister, bilik kiri dengan sedikit kontribusi dari auricula, sinistra di bagian atas. Nah, oke, sekarang kita fokus ke lekukan-lekukan di permukaan luar kor yang disebut itu sulci atau sulci externum. Nah, lekukan ini itu terbentuk karena, partisi internal, yang memisahkan ruang-ruang jantung yaitu 2 atria dan, 2 ventrikuli. Ini mari kita lihat, kita zoom untuk struktur pentingnya. Nah, yang pertama yang paling jelas ini ada, sulcus coronarius, ini bisa dilihat ya, bentar saya zoom, sulcus coronarius. Nah, ini tuh merupakan alur, melingkar yang memisahkan atrium dari ventriculus. Nah, dia itu membentang seperti sabuk di sekeliling jantung. Nah, kalau bisa dilihat
Kalau kalian lihat itu dari tampak anterior, dia tuh tampak, sedikit miring di antara atrium dextrum dan ventriculus dexter. Lalu kalau jantung diputar ke arah posterior, dia tuh lanjut memisahkan atrium, sinistrum dan ventriculus sinister. Kemudian di dalam, sulcus coronaris ini tuh, terdapat beberapa struktur penting, yaitu ada arteria coronaria dextra, ini bisa dilihat yang panah ini, arteria coronaria dextra, kemudian ada vena cardiaca parva, ini sudah saya nomori, kemudian ada sinus coronarius dan, ramus circumflexus dan dari arteria coronaria sinistra. Ini bisa dilihat. Nah, dari, sulcus coronarius ini tuh kita lanjut ke dua sulcus yang memisahkan antar, ventriculus, yaitu sulcus, interventricularis anterior dan posterior, ini, dan ini di bawah. Mungkin kita bahas yang, anterior terlebih dahulu, ini bisa dilihat. Nah, jadi untuk, sulcus interventricularis anterior itu terletak di permukaan depan jantung atau facies anterior. Bisa dilihat dia tuh membelah, ventriculus dexter dan ventriculus sinister dari bagian atas sampai mendekati apex cordis. Nah, di alur ini tuh ada arteria interventricularis anterior yang merupakan cabang dari arteria coronaria sinistra, serta vena cardiaca magna yang ikut mengalir di jalur yang sama. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita balik jantungnya dan lihat dari sisi bawah atau facies diafragmatika, di situ ada yang namanya ini, sulcus interventricularis posterior, yang di mana sulcusnya itu memisahkan dua ventrikel tapi di sisi belakang. Dan di dalamnya itu terdapat arteria, interventricularis posterior dari arteria coronaria dextra ini, serta vena cardiaca, media. Nah, uniknya kedua sulcus ini tuh bertemu di bagian bawah jantung, eee, tepat di sisi, kanan apex cordis. Jadi kalau kalian pegang jantung asli itu kalian bisa mengikuti, jalurnya dari depan ke belakang dan, ketemu nanti itu titik, temu ini tuh di inferior. Bisa lanjut. Oke. Nah, setelah kita bahas ruang-ruang di dalam core tadi, sesuai yang terlihat pada gambar, secara fungsional core itu bekerja sebagai dua pompa yang terpisah dan masing-masing itu punya jalur, sirkulasinya itu sendiri. Nah, dua pompa ini tuh dipisahkan oleh sekat atau dinding. Untuk, pompa kanannya sendiri itu tugasnya kan menerima darah yang tidak mengandung oksigen dari seluruh tubuh. Lalu dia tuh mengalirkannya ke pulmo untuk mendapatkan oksigen. Sedangkan, pompa kiri itu menerima darah yang sudah kaya oksigen dari pulmo dan memompanya ke seluruh tubuh supaya jaringan itu mendapatkan suplai oksigen yang dibutuhkan. Nah, kemudian, setiap pompa itu terdiri dari 2 bagian, yaitu atrium dan ventriculus, yang dipisahkan oleh katup atau, valvula. Untuk atrium, dia tuh punya, dinding yang lebih, tipis gitu, karena fungsinya itu kan hanya menerima darah yang masuk ke core. Sementara untuk ventriculus itu punya dinding yang lebih tebal karena tugasnya itu lebih berat, yaitu memompa, darah itu keluar dari core. Kemudian, dibandingkan antara dua sisi, yang pertama itu ada ventriculus, sinister, ini bisa dilihat, dia itu punya dinding yang paling tebal. Ya karena, sesuai fungsinya tadi itu dia harus memompa darah ke seluruh tubuh, yang tentu saja kan butuh tenaga yang lebih, besar gitu. Kemudian, nah selanjutnya untuk, septum di sini itu, untuk septum nah kemudian ini bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk septum ini itu yang pertama ada septum interradiale yang memisahkan kedua atrium, lalu ada septum interventriculare yang ini
Bisa dilihat ini, yang membatasi ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Kemudian ada yang terakhir itu ada septum atrioventriculare yang memisahkan antara ruang atrium dan ventriculus. Dan lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ruang pertama di sisi kanan jantung yaitu atrium dextrum. Nah, kalau kita lihat uh, core dalam posisi anatomis, atrium dextrum itu berada di sisi paling kanan dan ikut membentuk permukaan depan jantung yang disebut fasies anterior. Nah, darah yang masuk ke atrium dextrum itu lewat 3 jalur utama. Ntar saya zoom. Nah, yang pertama itu vena cava superior yang membawa darah dari bagian atas tubuh. Yang kedua itu ada vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah tubuh. Keduanya itu membawa darah yang tidak mengandung oksigen. Nah, jalur ketiga itu ada sinus coronarius yang mengembalikan darah dari dinding jantung itu sendiri. Nah, kemudian untuk letak masuknya itu juga khas, yaitu ada vena cava superior masuk ke bagian atas atrium dextrum. Sedangkan vena cava inferior dan sinus coronaris itu masuk dari bagian bawah belakang gitu. Nah, darah dari atrium dextrum itu akan mengalir ke ventriculus dexter melalui lubang yang disebut tuh ostium atrioventriculare dextrum. Lubang ini tuh mengarah ke depan dan sedikit ke arah medial dan ditutup oleh valvula tricuspidalis dan saat ventriculus dexter itu berkontraksi supaya darahnya itu tidak balik ke atrium. Nah, bagian dari atrium dextrum ini terbagi jadi 2 area yang bersambung. Nah, dari luar itu pembatasnya itu tampak sebagai lakukan dangkal yang disebut sulcus terminalis cordis. Kemudian lakukan itu membentang dari sisi kanan tempat masuknya vena cava superior sampai ke sisi kanan tempat masuknya vena cava inferior. Nah, dari dalam itu batas ini tuh tampak sebagai crista terminalis. Bisa dilihat ini. Nomor 1, crista terminalis. Yaitu tonjolan otot yang membentang dari atap atrium. Nah, di depan ostium vena cava superioris itu sampai ke dinding lateral bawah dekat vena cava inferior. Nah, bagian di belakang crista terminalis itu disebut sinus venarum cavarum. Kemudian dia itu permukaannya halus dan dindingnya itu tipis karena berasal dari bagian sinus venosus yang saat fase embrio. Nah, disinilah tempat bermuaranya 2 vena tadi. Nah, sebaliknya di depan crista terminalis itu dinding atrium dextrum itu punya tonjolan-tonjolan otot yang disebut musculi pectinati. Ini musculi pectinati. Bentuknya itu seperti gigi-gigi sisir dan menyebar ke arah auricula dextra. Sini, ini auricula dextra, yaitu tonjolan otot kecil berbentuk seperti daun telinga yang menutupi bagian luar dari aorta ascendens. Kemudian ada satu struktur penting lagi yaitu ostium sinus coronari. Ini nomor 4. Letaknya itu di sebelah medial dari ostium vena cavae inferioris dan jadi tempat masuknya darah dari pembuluh balik jantung sendiri. Di sekitarnya itu ada 2 lipatan kecil yang merupakan sisa dari valvula sinus venosus saat fase embrionik, yaitu valvula sinus coronarii, ini yang nomor 5, kemudian dan valvula vena cava inferioris ini yang nomor 6. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita bahas mengenai ventriculus dexter. Dalam posisi anatomis, untuk ruang itu membentuk sebagian besar permukaan depan jantung dan juga ikut membentuk bagian bawah jantung atau pars diafragmatika seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk letaknya itu kan berada di kanan dan agak anterior dari atrium dextrum. Nah, jalur masuk darah dari atrium dextrum ke ruang ini tuh arahnya agak ke depan dan mendatar.
Nah, bagian tempat darah keluar dari ventriculus dexter menuju ke truncus pulmonalis itu disebut conus arteriosus atau infundibulum. Ini bisa dilihat conus arteriosus yang nomor satu. Nah, dia tuh dinding di daerah ini tuh halus karena asalnya dari bulbus cordis saat fase embrio. Sementara itu di dinding bagian aliran masuknya itu tampak tidak rata dan berisi banyak tonjolan otot yang disebut trabeculae carinae. Nih, yang nomor 2. Nah, di mana dia itu ada yang menempel seluruhnya ke dinding, ada juga yang hanya di ujungnya dan membentuk seperti jembatan. Nah, beberapa trabekula ini tuh disebut sebagai musculi papillares. Musculus papillares bisa dilihat, yaitu otot yang satu ujungnya itu melekat di dinding dan ujung lainnya itu menyambung ke chorda tendinae. Semacam tali fibrosa yang menutup atau menahan katup agar tetap pada tempatnya. Kemudian di ventriculus dexter itu biasanya ada 3 muskuli papillares, yaitu untuk bagian anterior, posterior, dan septalis. Nah, untuk anterior sendiri itu dia biasanya paling besar dan paling sering terlihat. Untuk posterior itu bisa muncul lebih dari satu, dan septalis itu kadang sangat kecil atau bahkan tidak tampak. Nah, kemudian untuk satu struktur khas di ruang ini adalah trabecula septomarginalis. Nih, yang nomor 5 bisa dilihat nih panahnya, atau disebut juga dengan moderator band. Itu semacam jembatan otot yang menghubungkan bagian bawah septum interventriculare ke dasar musculus papillaris anterior. Nah, selain bentuknya yang unik, fungsinya itu penting karena membawa sebagian serabut sistem penghantar jantung, yaitu crus dextrum dari fasciculus atrioventricularis. Dan untuk lubang keluar dari ventriculus dexter itu disebut ostium atrioventriculare dextrum dan ditutup oleh valvula tricuspidalis. Ini bisa dilihat nomor 6. Kemudian dia itu masing-masing terhubung ke chorda tendinae yang ditarik oleh otot-otot papilaris tadi. Ini itu penting. Kenapa? Karena saat otot jantung berkontraksi dan tekanan meningkat, nah tanpa bantuan sistem ini tuh daun katup itu bisa terdorong ke belakang ke arah atrium dextrum yang bisa menyebabkan darah tuh balik. Tapi dengan adanya chorda tendinae itu, daun katupnya itu akan tetap menutup secara rapat gitu. Kemudian setiap kuspis itu biasanya terhubung kedua muskuli papilaris sekaligus. Jadi sistemnya itu saling menopang dan memperkuat. Nah, ini yang dimana akan memastikan katup itu tertutup sempurna dan darah itu bisa keluar dari ventriculus dexter masuk ke truncus pulmonalis tanpa bocor balik gitu. Dia lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagian akhir dari jalur keluar ventriculus dexter, yaitu ada valva trunci pulmonalis. Nah, untuk katup ini sendiri itu terletak di puncak infundibulum, yaitu bagian lancip dari jalur keluar ventriculus dexter menuju ke truncus pulmonalis, seperti yang terlihat di gambar. Tuh. Nah, valva truncini itu pulmonalis terdiri dari 3 daun katup yang disebut valvula semilunaris. Nih, bentar saya zoom. Oh ya, nih. Nih, kan ada valvula semilunaris, di itu bentuknya tuh setengah bulan, tapi bebas dari ketiga daun katup ini tuh mengarah ke atas, masuk ke dalam lumen truncus pulmonalis. Nah, kemudian di bagian tengah dari tepi bebas setiap kuspis itu ada penebalan kecil yang disebut nodulus valvulae semilunaris. Bisa dilihat. Kemudian di sisi-sisinya itu terdapat bagian yang lebih tipis disebut lunulae valvula semilunaris. Bisa dilihat yang dimana struktur ini tuh membantu katup itu menutup rapat gitu.
Nah, ketiga daun katup ini tuh dinamai berdasarkan posisi relatifnya saat fase embrionik, yaitu valvula spinolaris sinistra, dextra, dan anterior. Nah, masing-masing kuspis itu membentuk sebuah sinus pulmonalis, yaitu cakungan kecil seperti kantung yang merupakan pelebaran dari dinding alat truncus pulmonalis. Untuk fungsi utamanya sendiri itu mencegah darah yang sudah keluar dari ventriculus dexter kembali lagi ke dalam saat fase relaksasi. Jadi setelah kontraksi ventriculus, darah itu sempat mengalir balik ke arah valvula, mengisi sinus-sinus kecil itu dan langsung menutup daun-daun katupnya. Kemudian, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke atrium sinistrum. Ini tuh ruang jantung yang posisinya itu berada di paling belakang dari jantung. Nah, kalau kita lihat jantung itu dari arah posterior, yaitu dari belakang, hampir seluruh fascia posterior itu atau bagian dasar jantung itu dibentuk oleh atrium sinistrum. Secara perkembangan ruang itu terbentuk dari dua bagian yang berbeda, mirip seperti atrium dextrum yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau saya zoom. Nah, jadi untuk bagian belakang dari atrium sinistrum itu bisa kita bilang bisa kita bilang itu merupakan bagian tempat masuknya darah. Nah, darah itu masuk melalui 4 buah eh, vena pulmonales. Bisa dilihat nih. Ada 4 pembuluh yang masuk ke atrium sinistrum ini gitu. Nah, dinding di bagian tempat masuknya vena pulmonales ini tuh cenderung halus karena secara embriologis bagian itu berasal dari bagian awal vena pulmonalis yang kemudian itu melebur ke dalam atrium sinistrum selama masa perkembangan janin. Itu berbeda dengan bagian lain yang mungkin punya tonjolan otot gitu. Kemudian sementara itu bagian depan dari atrium sinistrum itu akan menyatu dengan sebuah tonjolan kecil yang disebut auricula sinistra. Ini bisa dilihat nih panah atau yang nomor 2 ini. Nih. Nah, di dalam auricula sinistra inilah kita bisa menemukan musculi pectinati, yaitu tonjolan-tonjolan otot yang menyerupai sisir. Nah, di dinding depan atrium sinistrum ini tuh ada sebuah sekat yang sangat penting yang memisahkan ruang ini tuh dari atrium dextrum. Sekat ini tuh disebut namanya itu septum interati interatriale. Di bagian yang lebih tipis dari septum ini itu terdapat sebuah lekukan khas yang disebut valvula foraminis ovalis gitu. Bisa dilihat valvula foraminis ovalis. Nah, ini tuh untuk struktur valvula foraminis ovalis ini tuh punya peran yang sangat khusus selama masa janin. Nah, yang dimana pada masa ini tuh jantung janin kan belum berfungsi memompa darah ke paru-paru karena janin tuh masih di dalam rahim dan mendapatkan oksigen dari plasenta. Oleh karena itu, ada sebuah lubang kecil di septum interatriale yang disebut foramen ovale. Nah, untuk foraminis ovalis ini itu berfungsi sebagai penutup satu arah untuk foramen ovale tersebut. Fungsinya itu untuk mencegah darah balik dari atrium sinistrum ke atrium dextrum. Kemudian, nah, untuk ini sendiri itu kita masuk ke ventriculus sinister, yang dimana ruang jantung yang posisinya itu terletak tepat di depan atrium sinistrum. Nah, kalau dilihat itu dari luar, ventriculus sinister itu membentuk sebagian besar permukaan jantung kita, termasuk facies anterior, facies diafragmatica, dan facies pulmonalis sinistra. Dia juga membentuk apex cordis, yaitu ujung paling bawah yang runcing itu di jantung, dari jantung. Nah,
Untuk, bentuk keseluruhan ventriculus sinister ini itu bisa dibilang seperti kerucut dan dia itu terlihat lebih panjang jika dibandingkan dengan ventriculus dexter. Tapi yang paling khas dan menjadi ciri utamanya adalah lapisan miokardiumnya, yang paling tebal dibandingkan dengan ruang jantung manapun. Tebalnya ini sesuai sekali dengan, tugasnya itu yang berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, tentu saja itu mendorong darah ke seluruh, sirkulasi sistemik yang luas itu dibutuhkan tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan memompa darah ke paru-paru. Oleh karena itu ototnya itu harus sangat tebal dan kuat. Nah, untuk jalur keluar darah dari ventriculus sinister ini tuh disebut vestibulum aorta. Posisinya itu terletak di posterior atau di belakang dari infundibulum ventriculus dexter. Nah, untuk dinding vestibulum aorta ini tuh punya ciri yang khas, yaitu permukaannya yang relatif halus dan secara embriologis, bagian ini tuh berasal dari bulbus cordis saat jantung kita itu masih dalam tahap perkembangan di embrio. Nah, kalau kita lihat permukaan bagian dalam ventriculus sinister, kita akan menemukan struktur yang disebut, trabeculae carnae, nih nomor satu, trabeculae carnae, yang mana itu merupakan, jalinan-jalinan atau, punggung-punggung otot yang menonjol di dinding bagian dalam ventrikel. Ini tuh terlihat menutupi sebagian besar dinding ventrikel. Meskipun trabeculae carnae ini juga ada di ventriculus dexter, tapi, tampilannya di ventriculus sinister itu terlihat lebih halus dan kesannya itu lebih teratur karena, serta lebih padat gitu. Kemudian di ruangan itu juga terdapat 2 muskuli papilares yang ukurannya itu lebih besar dan lebih menonjol dibandingkan yang ada di sisi, kanan. Mereka adalah musculus, papillaris, anterior dan musculus, papillaris posterior. Nah, mereka berdua ini terhubung langsung ke daun-daun katup mitralis atau yang disebut juga sebagai, valvula mitralis. Kemudian dia itu melalui, benang-benang tipis tapi kuat yang disebut, chorda atau chorda tendinae, ini nomor 4. Dia itu merupakan ya tali-tali halus yang menghubungkan muskulus, papilaris tadi ke daun katup. Untuk mekanisme kerjanya itu sama persis dengan yang ada di ventriculus, dexter. Itu saat ventricle berkontraksi, dia itu kan, muskulus papilarisnya itu juga berkontraksi menarik, chorda tendinae tadi, yang pada gilirannya itu menahan daun-daun, katup agar tidak terbalik, ke atrium saat, tekanan di ventrikel itu sangat tinggi gitu. Kemudian pada gambar ini juga bisa dilihat ada, valvula mitralis, cuspis anterior dan valvula mitralis cuspis posterior, posterior dan anterior. Nah, yang merupakan, 2 daun katup yang dihubungkan oleh chorda tendinae ini gitu. Kemudian next. Nah, sekarang kita fokus ke valva aorta, yang di mana dia tuh struktur katup yang sangat, vital gitu dalam memastikan aliran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh berjalan satu arah dan efisien gitu. Dan fungsinya sendiri itu, dia itu menutup lubang antara ventriculus sinister dan, aorta ascendens. Nah, kemudian jalur keluar darah dari ventriculus sinister menuju ke aorta ascendens itu disebut, vestibulum aorta. Jadi bisa dibayangkan di sinilah, awal mula aliran darah, yang kayak oksigen dari jantung kiri itu mulai masuk ke sistem sirkulasi sistemik, yaitu ke seluruh tubuh kita gitu. Nah, secara struktur untuk, valva aorta ini tuh memiliki kemiripan dengan valva trunci pulmonalis, yaitu katup yang ada di sisi kanan jantung, ini tuh mengalirkan darah ke paru-paru. Katup ini tuh terdiri dari 3, buah daun yang bentuknya itu bulan, yang disebut valvula semilunaris. Kemudian sekarang itu kita perhatikan, detail di bagian pangkal aorta. Nah, di situ ada cekungan kecil yang berbentuk kantung, disebut sinus aortae. Sinus aorta ini bisa dilihat nih. Dia itu menunjuk ke kantung-kantung di belakang daun katup.
Kemudian ada 3 sinus aorta sesuai dengan jumlah daun katupnya, ini bisa dilihat. Nah, mari kita perhatikan juga detail pada daun katup itu sendiri, yang bisa kita ditunjukkan, ini ada inset, kemudian ada penebalan kecil di bagian tengahnya yang disebut nodulus. Ini bisa dilihat nih, nodulus. Nah, fungsi nodulus ini tuh apa sih? Jadi untuk fungsi nodulus ini itu penting karena saat, katup menutup rapat, nodulus-nodulus dari ketiga daun katup itu akan bertemu, dan saling menekan. Dia itu akan memastikan penutupan yang sangat rapat dan mencegah kebocoran. Nah, di antara nodulus, dan tepi samping daun katup, itu ada area yang lebih tipis dan sedikit melengkung yang disebut, lunulae. Nah, untuk, lunulae itu merupakan, atau fungsinya itu untuk membantu memastikan penutupan yang rata dan fleksibel. Nah, untuk fungsi, valva aorta sendiri ini tuh sama seperti valva, trunci pulmonalis gitu, yaitu untuk mencegah darah yang sudah berhasil keluar itu dari ventricle sinister itu, supaya dia itu tidak kembali gitu masuk ke dalam ventricle saat, jantung berada dalam fase relaksasi atau diastol. Nah, ketika ventricle sinister itu mengendur, setelah memompa, tekanan di dalamnya itu akan turun. Saat itulah, tekanan darah di aorta yang tinggi akan mencoba mendorong darah kembali ke ventrikel. Namun, valvula semilunaris ini tuh dengan bantuan nodulus dan lunulae tadi itu akan menutup rapat, mencegah aliran balik, tersebut, gitu. Ada satu hal tambahan yang sangat penting terkait fungsi, valva aorta sendiri itu. Nah, saat darah kembali, sedikit, setelah kontraksi ventrikel dan mengisi sinus aorta tadi, sebagian dari darah itu secara otomatis akan masuk ke dalam arteria koronaria, yaitu arteria koronaria dextra dan arteria koronaria sinistra gitu. Karena mulut pembuluhnya itu memang berasal langsung dari sinus tersebut. Nah, ini adalah mekanisme yang cerdas untuk memastikan otot jantung selalu mendapatkan suplai darah segar di saat, jantung itu sedang berelaksasi, yaitu fase di mana otot jantung itu paling banyak menerima darah. Nah, sekarang kita akan fokus ke kerangka core. Ini tuh ada struktur yang sering kali terabaikan, tapi dia tuh punya, fungsi, yang penting gitu, fungsi yang baik gitu. Nah, untuk kerangka core ini tuh sebenarnya adalah sebuah rangkaian dari jaringan ikat padat, ibaratnya itu tulang rawan atau tendon pada sendi, tapi dia tuh ada di dalam jantung gitu. Dia itu menjadi fondasi utama bagi struktur-struktur penting dalam jantung gitu. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu ada cincin-cincin ini yang disebut annulus fibrosus. Nah, keempat cincin ini tuh, terletaknya sangat strategis gitu. Mereka mengelilingi dan memperkuat lubang-lubang, tempat katup-katup jantung berada. Lebih spesifiknya itu mereka mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, satu orifisium aorta, dan satu orifisium truncus pulmonalis gitu. Selain, 4 cincin utama tadi itu ada 2 bagian penting lainnya, yaitu merupakan bagian dari kerangka ini, yaitu area yang disebut trigonum fibrosum. Bisa dilihat pada gambar. Itu area-area penebalan jaringan ikat yang yaitu berfungsi sebagai, penghubung kuat antara cincin-cincin ini gitu. Nah, kemudian kedua itu ada trigonum fibrosum dextrum. Nah, yang letaknya itu di antara cincin aorta dan cincin atrioventriculare dextra. Lalu ada trigonum, fibrosum sinistrum, bisa lihat nih yang nomor 3, yang posisinya itu berada di antara cincin aorta dan, cincin atrioventriculare sinistra. Nah, sekarang mari kita bahas fungsi utama dari kerangka core sendiri itu. Nah, pertama, untuk, fungsi utamanya itu menjaga bentuk dan kekuatan lubang-lubang, katup, jantung gitu. Misalnya bayangkan aja kalau lubang katup ini tuh lembek atau bisa berubah bentuk, pasti katupnya itu tidak bisa menutup atau membuka secara sempurna gitu.
Nah, kerangka core ini tuh memastikan setiap lubang katup itu tetap kokoh dan stabil. Selain itu, dia juga menjadi tempat melekatnya kuspis atau daun-daun dari setiap valvula. Jadi di setiap kali katup membuka dan menutup, mereka itu tetap terjaga agar posisinya itu benar gitu, dan tidak mengorot atau bergeser. Ini tuh penting sekali untuk mencegah kebocoran atau hambatan aliran darah. Kemudian yang kedua, kerangka core ini tuh juga punya peran, vital dalam memisahkan miokardium atrium dan miokardium ventriculum, gitu. Kemudian yang paling penting, itu secara fungsional, terutama, terkait dengan sistem konduksi yang baru saja kita bahas, kerangka core ini tuh juga berperan sebagai isolator listrik, gitu. Ini artinya apa sih? Nah, artinya itu impuls listrik yang dihasilkan di atrium itu tidak bisa langsung menyebar seenaknya ke ventrikel gitu. Jaringan kat padat kerangka ini tuh bertindak sebagai tembok yang menghalangi penyebaran impuls listrik itu secara acak gitu. Nah, tanpa struktur isolator ini tuh sistem konduksi jantung itu tidak akan bisa bekerja secara teratur dan terkoordinasi, yang di mana nanti itu pasti akan berakibat secara, fatal gitu. Oke baik, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.